bagaimana UMKM di targetnya di Sumatera Barat itu bisa go nasional, habis go nasional bisa go ekspor, go internasional. Oke. Jadi memang tahapan-tahapan itu sebelum kita menjadi UMKM itu ada namanya tahapan dia masih mencari produk apa sih atau yang jenis industri apa yang dia masuk. Pernah coba ini, ternyata kurang gini. Ada itulah level awal. Jadi tidak langsung bisnis itu langsung boom jadi enggak. Tahapan itu wajar dilalui. Mengudewa patamu satu padang gagal. Iya. Coba bisnis iko, coba bang disbi lo kan. Iya. Gitu kan. Ada iko. Itu semua tahapan awal harus kita lalui. Lalu masuk ke tahapan kedua. Nah, tahapan kedua ini baru namanya UMKM yang sudah bisa sukses. Itu biasanya dia sudah bisa menganalisa dari pengalaman-pengalaman, membaca market, habis itu dia sudah mendapatkan permodalan yang cukup baik, winning product, sistemnya sudah lumayan. Nah, UMKM yang sudah mendapatkan, ini oke nih bisnisnya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadonyo basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya masih bersama Bodes Bisugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadonyo. Nah, kaliko kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang anak muda, salah berbisnis dan seorang dosen. Wah, diinya sadolahnya. Kita perkenalkan saja Huda Azhari Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap lah Azhari Rahmat SIKOM MM. Wah, karena kan diperjuangkan dulu mendapatkan. Iya, diperjuangkan. Mode yang di rumah itu diperjuangkan. Perjuangan dan doa. Iya. Lah, iko Azhari Rahmat atau Azhari Elvis, kok ada Elvisnya? Jadi ceritanya tuh Elvis tuh kan nama orang tua, Bang. Oh, lebih keren ya. Iya, jadi awak lihat orang-orang yang kayu-kayu itu di belakangnya ada nama apanya. Awan ada doh. Jadi supaya kayu lo kan awak gue lo Azhari Elvis biar ikut kayu bisa kan. Oh, berarti apanya kayu kok. Amin. Oke, Azhari kok panggilannya Ari ya. Ari. Kok seorang kalau bagi awak adalah seorang sahabat dan seorang mentor bagi awak. Serius. Karena setiap pertemuan dengan Ari itu ndak ada isinya dah. Ya, ada dagingnya, ada juga penyimbang dagingnya kok. Kalau daging saya taruh kan kolesterol. Kolesterol ya. Iya. Kadang gaji buat. Kadang gaji buat ada juga supnya ada juga. Sayur-sayurnya cocok jadi. Iya. Ari kok inyo seorang entrepreneur. Wah, kan mantap lo masih baca entrepreneur. Nah, tadi tanya dari baca rumah cowoknya kan. Iya. Beko tasyalia pula nanti kan. Nah, Ari. Iya, Bang. Kapan Ari pertama kali suku bisnis? Iko sebenarnya kalau orang kan suku bisnis tuh awal kali pertama kali itu membaca buku apa segala macam. Jadi kok carito sekete, Bang. Boleh ya, banyak pun boleh. Iya, kan tapi carito nak, Bang. Iya. Oh, orang apa carito kok, Bang? Tahu. Ngecek hari kok bisa habis hari semalam nih ya. Iya. Jadi 2010 sampai 2015 itu awak backgroundnya adalah atlet profesional. Atlet? Atlet. Okay. Jadi main basket untuk PON Sumatera Barat. Habis itu diambil sama tim profesional di Jakarta sampai akhirnya selesainya pensiunnya di Bandung di 2015. Ada pensiun lah. Lo pensiun dini waktu itu. Nggak pernikahan sih yang dini loh, Bang. Pensiun tuh dulu dininya rupanya kan. Itu olahraganya? Basket. Oh, basket. Oh, nampak sih dari postur. Iya, postur dulu ya. Kalau kini lebih ke sumo gitu, Bang. Oke, lanjut. Jadi 2015 itu di tahun 2015 itu kami masuk lah playoff dan lain-lain. Jadi biasanya kan di basket tuh ada pengambilan pemain-pemain baru yang lain-lain. Nah, jadi adalah satu kawan wak ko, inyo dari Riau gitu kan. Inyo main tuh ndak lo jago deh, Bang gitu. Tapi baanyo bisa masuk tim tuh bingung gak pas latihan basamu tuh. Rupa kuncinya awak tanya, kawan dek orang Minang juga kan. Main ndak lu pandai-pandai mana kok bisa dia awak bayo iyo saya jadinya. Yo bana ka masuk beko ambo kok latihan tapi kok tanding pesawat ambo bayi surang, hotel ambo bayi surang. Yang penting ambo bisa ikut tim kok gitu. Wih, nyo kuliah lo. Wih,
Tu manga kawan di siko nak lo nak bapitih manglon pitih namo tu. Oh, ambo babisnis kawan. Bisnis tu. Yo bisnis pisang hijau 3, laundry cie. Kok nama orang awak tu berlapis-lapis ya kan. Oh itu. Le banyak pek tu je. Le agak-agak 20 lah sebulan. 20 lah sebulan. 2005 balik. Dan nyo masih kuliah tu tak kaji. Awak lah bakar keringnya kok payah. Tu penasaran awak gitu. Awak S1 ilmu komunikasi. Dunia awak full atlet gitu. Jadi bisnis tu masih awam bagi awak kan. Jadi namanya orang awak kan, paja aku orang Minang lo, pandai lo berbisnis wak, orang Minang jadi atlet bak aku gitu. Awak nih lo manggaleh kok mau bisnis. Wak ikut lah kayaknya kan, rupanya nyobai es pisang hijau pertama di salah satu universitas swasta, siko. Tiba lah, Kang, gimana Kang jualan ini nih? Oh bagus hari ini nih, omsetnya berapa kayak gitu. Tuh wak tanya, kerajo jo apa iyo gitu, bara lo gaji segiko. Dari cie iko ko dapat bara iyo sekitar bisa, kalau sedang ngancak 3 juta sampai juta kecilnya kan. Oh, kok berarti karyawannya kok? Karyawannya. Okay. Tapi di awal-awal mau tanya, beko baca ro itu pitih tu nyobok lari batu, kok nyojua ndak nyok baca ro itu. Kan ada sistemnya mau nyuma aja. Iya. Baik sistem kok aku. Awak nak mengerti kan. Emang awam mana awam mana ya? Gitu. Habis itu nyojak ke tempat laundry kan. Dari laundry ku bara dapat kawan yo berasih kok 900 lah. 9 juta lah. 9 juta berasihannya. Tapi kan orang bayar mahal mah. Maksudnya dapat itu kan omset kotor. Lo omset kotor aku aja. Tapi intinya awak bertanya, caranya ndak ada di situ, tapi orang bekerja untuk inyo. Pitih itu ndak kama-kama gitu. Dan inyo bisa main basket, latihan, hura-hura, punya oto gitu. Dan inyo ndak diagi orang tuanya tuh. Bakece siapa namanya yang awak basobok di Klesi? Di Klesi. Apa bisnisnya jalan, yang ownernya jalan. Iya betul. Jadi itu pertama kali secara real case awak caliak lama banget idenya kan, berarti ini punya time freedom tapi pendapatannya terus berjalan. Nah dari situ mulai berpikir-pikir wak, dulu kaskus mainnya kan, baca lah di internet apa sih bisnis apa segala macam, kok bisa seperti itu. Wak caliak tokoh-tokoh bisnis, kisah-kisah motivasi. 2015 itu sebenarnya kontrak awak diperpanjang 5 tahun sampai 2020 lah. Atlet kok ya. Karena memang cukup bagus juga waktu itu performa. Awak memutuskan pensiun dini. Di situ awak mulai bertanya juga awak, di masa anak awak yang memang berbisnis ada 2 orang yang sabui. Si Iko jo Iko. Tapi yang si Iko memang dari apanya lah kayo jo ya. Kalau yang Cie Iko nyo dari nol, awak sabui namanya ko Bang Tasnim Syafi'i, ko guru awak lah. Jadi nyo dari nol, dari Padang sampai ke Jakarta kini punya beberapa perusahaan. Di situ awak kecian, bolehlah awak subuk kainnya kok, macam. Hati-hati, kok orangnya agak berbeda, kok alirannya berbeda, keceknya gitu kan. Awak di orang apa awam kan, batu, iyo nyo berjanggut-janggut, serapnya gantuang keceknya, itu keceknya kan. Emang apa salahnya? Iyo, ndak ada caliak salah. Karena dulu awam 2015 itu awam benar bang, awam benar. Sampai akhirnya awak sobok kasinan. Dan pertama kali yang awak nyo belajar berbisnis, dinyo lah mindset entrepreneur itu ada sudahlah. Jadi yang real dulu berbisnis tuh nio jadi kayu, nio jadi banyak pitih apa segala macam. Di situ dikoreksi dengan jiwanya, pemikirannya, goals, tujuan hidup berubah lah dari 2015 itu. Emang kalau ndak pitih manga? Jadi kalau tujuan bisnis tuh punya pitih sih bang, berarti kan segala macam cara lakukan bang. Oke. Ya kan, jadi makanya ada bisnis yang penting berbisnis kan secara arti itu bisnis itu sebuah kegiatan untuk mendapatkan keuntungan lah sederhananya. Betul. Tapi kan ada yang berdasarkan bisnis yang secara syariat itu kan keuntungan itu ada tidak boleh bagaimana, tidak boleh bagaimana. Ada do and don't-nya. Ada do and don'ts-nya. Nah, di situ mulai berpikir, berarti lebih besar ya konsep sebuah bisnis menurut perspektif Islam daripada awak punya bisnis, ada pitihnya tuh lah selesai. Berarti kalau ada pitihnya tuh lah beresnya gitu. Dan menjadi pebisnis dan menjadi entrepreneur itu
dua hal yang berbeda. Dulu kan banyak perdebatan apa bedanya pebisnis dan entrepreneur. Secara pengertian seperti ini, tapi secara prakteknya, oh ini bedanya. Oh beda. Ya. Oke. Kok pengalaman yang awak dapet, misal berbisnis bang, abang nih yang membuka bisnis, mohon maaf misalnya ambil satu brand otomotif dari luar Indonesia kan, dari Siko, ada PT, wak gue dealernya ambil wak jua, kayo bang, berbisnis kan, ada keuntungan kan? Ya. Tapi kalau entrepreneur itu berinovasi bang, menciptakan gitu. Menciptakan bukan produk itu yang dia gitu. Meng-create sendiri. Meng-create-nya gitu. Kembangkan akhirnya menjadi sebuah si brand tadi yang bisa awak kembangkan. Kalau itu kan hanya sebagai brand orang yang awak coba. Orang awak kerajaan ya. Iya. Betul. Jadi ini menjadi seorang entrepreneur, membuka sebuah lini bisnis baru, dikembangkan, masukin manajemennya, dicari leadernya, kasih konsep bagi hasil, nanti sudah besar dikembangkan gitu. Akhirnya punya banyak bisnis. Nah, konsep seperti itu akhirnya mungkin kalau abang celek di CV-nya kok banyak membuat. Itu awak dapet dari Bang Tasnim. Iya, ternyata begini cara entrepreneur bekerja gitu. Oh, oke. Berarti sebenarnya yang perlu dalam kalau bahasa awaknya manggaleh lah kan, bahasa awaknya manggaleh. Dalam manggaleh itu bukan hanya kita orientasinya PT sih dulu. Iya, betul. Ada hal-hal lain yang harus awak rubah dari mindset awak kok. Betul. Betul. Yang orientasinya mungkin ujung-ujungnya PT juga, tapi betul. ada caranya, ada rulesnya. Betul. Ada kecil syariat kok Kau yang buliah, kau yang nak buliah. Dengan melakukan yang buliah kau akan jauh lebih banyak dibanding yang nak buliah. Padahal semua berbisnis ya. Betul. Yang kecil tadi bisnis kan bisnis orientasinya PT. Betul. Tapi kan untuk mendapatkan PT bisa cara benar, bisa cara salah. Tapi kalau dengan cara syariat Islam, dengan cara yang benar mendapatkan yang lebih baik dan lebih berkah. Iya, makanya kan konsepnya halalan toyiban gitu kan. Halalan toyiban, halal lagi baik. Pasti bahasa Arab. Kan muka Arab. Arab cemas. Nah itu dah. Kok TVRI mempersiapkan video dari Azhari gitu. Kula TVRI ku langsung ada namanya agennya. Oh iya ada agen intelijennya. Agen Masya Allah. AIT ya, Agen Intelijen TVRI. Mendaftar Pak Cik. Oke, kita putarkan video berikut ini. Check it out. 1 juta anak muda di Indonesia belum punya rumah. Apakah mengurangi gaya hidup benar-benar merupakan solusi? Apa sebenarnya strategi yang memainkan peranan paling besar dalam keberlangsungan dan kesejahteraan anak muda di zaman era Society 5.0 ini? Gaya bicara tak perlu meninggi untuk menginspirasi, berani bersuara sebagai bentuk peduli kepada negeri ini. Sungguh disayangkan sekali jika tidak dapat berbagi sesi dengan anak muda inspiratif yang pasti bagimu tidak asing lagi ini. Begini cara dapat 2 juta sambil kuliah. Sebut aja namanya Syifa, mahasiswa UMP Padang yang hobinya explore kuliner. Jadi kemarin Bapak tanya-tanya tips dan triknya supaya bisa ngasih inspirasi buat teman-teman mahasiswa. Awalnya cuma bikin video story IG, waktu jajan atau ketemu tempat kuliner baru. Setiap posting di story pasti ada aja temen yang nanya, "Syifa, itu di mana? Enak nggak? Harganya berapa?" Dari situ sekalinya update, langsung aja deh bikin video buat ngejawab semua pertanyaan yang sering ditanyain teman-teman. Karena bikin videonya udah lumayan effort, daripada cuman posting di IG, Syifa bikin TikTok yang fokus buat posting khusus kuliner aja. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Oke, itu dah Fiti dari Azhari. Nah, transisi seketik ya. Nah, tadi lah lama nuntut ilmu lah namanya. Langsung kepada praktisinya. Oke. Dari situ mulai dikembangkan surang. Sebenarnya ada yang wak lompean sebenarnya. Tapi kita langsung ke yang bisnis tadi. Tadi ada kayak sambal bakar itu bisnis Sari. Iya. Sama rekanan. Sama rekanan. Nah, boleh diceritakan enggak? Mbak Asiko kan ibaratnya seorang Azhari Elvis ternyata bukan hanya seorang yang tahu teori,
tapi mempraktekkan teori tersebut. Iya. Dah hanya beraja ke orang tapi ada praktekkan. Iya. Nah, boleh diceritakan sampai ke sambal bakar tadi. Oke, mungkin awalnya dari perjalanan bisnis tuh singke-singke. Awal kali bisnis tuh 2005 balik resign itu membuka soto Padang. Oh, pernah makan soto Padang. Ala pernah membuka soto Padang dan itu dimodali sama Om tadi. Alhamdulillah 2007 balik bangkrut ya. Senasib, Wak. Senasib ya. Waktu itu Bang Nisbi ya loh kan. Maka kecen awak kok agak sama-sama gitu ya. Samonya, oke. 2007 balik bangkrut itu memang karena kalau awak patang ada dari Bapak Marketing Indonesia tuh Bapak Hermawan Kertajaya ya. Ternyata ada konsep SIEL, ada PIPM. Jadi seorang entrepreneur itu, orang-orang yang mau menjadi seorang entrepreneur itu memang yang diutamakan awal sekali itu adalah SIEL, creativity, inovasi, entrepreneurship dan leadership. Oh, CIEL tulisannya. Oke. Jadi bagaimana kreatif itu kan bisa menghasilkan gagasan, ide atau solusi untuk sebuah permasalahan. Baru nanti bisa kita inovasikan, lalu kita punya jiwa-jiwa entrepreneur di mana seorang entrepreneur tuh punya kalau dia punya 3 sifat ini dia siap jadi entrepreneur. Pertama dia oportunis. Oportunis, oke. Dia bisa melihat peluang ya kan. Yang kedua dia itu friendly, bisa bergaul dan berteman sama siapa saja. Itu seorang entrepreneur. Terus untuk entrepreneur yang ketiga itu lupa kemarin ya, tapi 2 poin itu dan baru ada leadershipnya. Nah, waktu awal itu kita memang diajarkan prinsip SIEL-nya. Kreatif. Oh akhirnya, ini di produknya, ini inovasinya, kita menjadi entrepreneurnya, kita belajar jadi leadernya. Tapi ternyata untuk bisa berkembang tidak cukup, makanya ada PIPM. Apa tuh? PIPM itu ada di singkatan profesional, habis itu I-nya itu lupa ya, ada nanti manajemen dan lain-lain. Jadi ini yang sifat-sifatnya tidak bisa kita dapatkan hanya pada pengalaman entrepreneurship atau kreativitas gitu, tapi harus ada praktek. Makanya bekerja di dunia profesional itu kita melatih PIPM tadi. Sisi profesionalitas kita, bagaimana manajerial kita dan lain-lain. Itu nggak bisa kita, kalau kreativitas itu kan bisa give ya, bisa dilatih ya gitu. Kalau inovasi itu kayak, bisa nih tiba-tiba orang nih gitu. Leadership, entrepreneurship itu kan kayak soft skill gitu. Nah, di 2000 kita sadari waktu itu masalahnya adalah pada sisi PIPM-nya. Jadi kurang manajerialnya, profesionalisme dan lain-lain tuh kurang banget ya. Nah, akhirnya resign dan mulai bekerja ke dunia industri profesional. Waktu itu 2017 sampai 2020. Kami rasa bahwa sedikit banyak PIPM ini sudah bisa kita praktekkan, resign. Nah, jadi paham. Jadi resign, ternyata untuk profesional, untuk mengelola secara profesional, manajerialnya dengan terintegrasi dan lain-lain itu seperti ini. Baru kita buat sebuah bisnis baru lagi, yang dari fundamentalnya itu sudah dirapikan. Kalau kemarin ini kan yang ibaratnya ala sekolah lah ya. Ala sekolah. Nah, sekolahnya langsung di dunia profesional itu. Nah, alhamdulillah. Di 2020 itu atas izin Allah bertemu dengan investor yang akhirnya menginvestasikan bisnis pertama gitu yang di RLA Digital Marketing Agency. Sampai di tahun saat ini masih berjalan. Nah, di Sambal Bakar Tajir itu di mana sebenarnya ini awalnya ada sebuah teman itu dia dapat investor dari luar kota Padang yang punya pesantren awalnya, Jadi pesantren ini kan ada dana untuk bagaimana wakaf produktif. Wakaf produktif ini kalau langsung dilempar ke pesantren itu kan habis kalau dipakai untuk operasional gitu. Betul. Nah, bagaimana nanti diputarkan ke bisnis, nanti dari keuntungannya bisa untuk dibalikan ke pesantren. Awalnya cuma itu. Moderasi pesantren Pak ya. Iya, jadi dan kalau pesantren misalnya santri langsung mengembangkan dengan kemampuannya itu dengan modal itu kan terlalu beresiko. Iya, betul. Nah, kita juga bilang dia juga ada memplot uang-uangnya ke beberapa franchise gitu kan. Tapi ada keinginan bagaimana dia buat brand sendiri. Oke. Nah, akhirnya waktu itu
produknya kawan awak punya, secara operasional inyo lebih mengerti apa Teknisnya. teknis makanan dan lain-lain, dan secara kemampuan awak memang di bidang marketing. Oke. Jadi kami leburlah berkolaborasi untuk membuat satu brand kuliner di mana secara operasional ada penanggung jawabnya, secara marketing ada Ari penanggung menjawab. jawabnya. Oh, oke. Berarti mix semua ya. Maksudnya Iya. dua orang dengan latar belakang sebenarnya berbeda. Berbeda. Tapi ada irisan di situ yang bisa Betul. digabungkan, dikolaborasikan. Betul. Si yang kawanku ya pikirkanlah yang produksinya. Iya, betul. Nah, untuk memarketingkannya, untuk menjual, untuk menggalihannya, Iya. dia lari gitu. Betul. Oh, oke. Gitu. Keren ya. Berarti zaman kini harusnya ndak harus awak membuat sebuah usaha tuh dengan awak sadolahnya. Wah, enggak bisa. Ini memang harus super tim ya. Super tim ya. Kalau jadi Superman itu agak bare gini. Bare ya, hanya di luar kan. Iya, di luar. Tabang tuh aponya di luar harus lo lo, kan. harus lo kuat rambutnya. Oke. Oh, berarti kayak gitu harusnya berbisnis ya. Jangan memaksakan awak tuh sadolahnya dari awak. Kadang kan ada beberapa pemula-pemula berbisnis. Kadangnya alasannya bakal bisnis modal nggak ada udah. Iya. Ya kan? Kan kebanyakan orang bisnis tuh ya PT sih kan. Iya, Harus iya. wak punya modal PT wak. Iya, Kun ada PT baca doang. Kadang untuk mewujudkan PT ku tadi rela minjam-minjam. Betul. Ya kan? Betul. Padahal ada hal lain yang bisa kita kolaborasikan. Contoh misalnya, anggap saya Ari nak ada PT, anggap Iya, gua. iya. Gua tahu Ari punya PT. Amin ya Allah. Anggap Ari nak punya PT, tapi Ari punya skill lain Iya. yang tak perlu dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk skill, yaitu skill marketing. Dan Iko yang Ari jual bahkan valuasinya ada gitu. Iya. Sekian persen jadinya kan. Iko adalah dari pebisnis yang lain yang mungkin punya PT banyak, tapi nggak tahu cara kama kripain PT kok. Betul. Adanya kayak gitu orang kan? Betul. Nah, ada juga orang, wak tahu kerajosnya. Awak pandai kerajo PPT nak ada kemampuan marketing awak nak ada orang. Yang maksudnya itu lebih tigos itu tak? Iya, betul. Ya kan? Betul. Oke. Jadi itu sebenarnya yang salah satu giro awak dari sisi entrepreneur akhirnya masuk ke dalam dunia pendidikan. Nah, Oke. Jadi kenapa kok akhirnya terjun juga ke dosen? Karena pertama berdasarkan pengalaman-pengalaman mayoritas ditanya, kenapa sih kok lulus kuliah harus kerja terus gitu? Kenapa nggak coba ada pemikiran lain di mana kita coba mengembangkan sebuah bisnis sendiri, produk sendiri. Dan mayoritas pasti itulah Pak, modal nggak ada Pak gitu. Pasti kebanyakan modal. Terus yang kedua, lu tahu yang kadibuwe do Pak gitu kan. Yang ketiga, kece amawa bisnis itu rezeki harimau Pak gitu kan. Habis itu banyak lah ya. Jadi banyak ternyata dari 10 fakta tertinggi, 6 itu tuh permasalahannya di mindset. Itu kan mindset. Betul. Modal ndak ada, kece Rezeki ama harimau. awa, rezeki harimau. Dan 4 itu masalah teknis. Saya belum mengerti, saya masih, dan semua permasalahan teknis bisa diajarin. Betul kan? Betul. Ada pelatihannya, ada kursnya, ada mentoringnya, ada coachnya gitu. Tapi kalau masalah mindset yang harus dirubah kan berarti isi otak gitu. Iya. Nah, bagaimana kok akhirnya terjun ke dunia pendidikan? Walaupun sebelum jadi dosen lah mulai memberikan pelatihan, pengajaran. Ternyata misalnya memberikan pelatihan untuk UMKM yang mayoritas waktu itu sobo tua-tua gitu. Ketika dia ingin scale up bisnis, berinovasi, rata-rata usianya sampai 50 lah gitu kan. Nggak masuk duta Agak payahnya payah gitu, ya. agak payah. Ujung-ujungnya perlu anak muda. Betul. Ketika anak muda, pebisnis mencari anak muda, kan nggak bisa tiba-tiba kamu langsung jadi CEO ya, langsung digaji segini, nggak mungkin. Berarti Betul, kan betul. sepak terjang dan kemampuan yang akan dilihat dulu. CV-nya cari dulu kan. Iya. Dan anak ujuk-ujuk kok pilih saya, angselah CEO-nya ya. Iya. Sedangkan nya nggak punya kemampuan dah. Dan sedangkan dari awal inyo lulus, inyo nggak nio jadi pebisnis, inyo bekerja. Ya. Jadi kan tidak pernah bertemu. Betul-betul. Nah, awak cari di mana sih missing puzzle-nya, di mana yang nggak cocok. Jadi mungkin nggak saudaranya, tapi kini Saudarlah Kampus telah banyak membuat program tentang entrepreneurship. Tapi di mana entrepreneurship itu harus dimasukkan dari sejak bangku kuliah tuh, mesti dari semester 1. Jadi kalau menurut awak, anak-anak muda zaman kini kok Gen Z kok kritis Ya, Bang. betul. Jadi kok dosen bisnis kok.
beko menjelaskan tentang bisnis. Mungkin ndak akan tuh. Apa bisnis apa Pak? Bisa kan? Bisa jadi. Bisa ataupun ndak secara mulut tapi kan secara pemikiran gitu. Betul. Pak mengicik mudiko kok leba bisnis apa tuh Ya, gitu ya. kan. Nah, berarti kan walaupun sejatinya kita mengajarkan memang ada yang mengatakan bagusnya sesuatu yang sudah diamalkan tuh diajarkan. Ada yang kita menyampaikan dari teori-teori yang sudah ada gitu kan. Tapi ya alangkah baiknya ketika seorang praktisi bisa memberikan pengalaman berdasarkan teori dan bisa memotivasi dari Praktek yang pernah Nyonya lakukan ya. Nah, itulah. Oke. Oh berarti mindset Ariko iko lah dilalui selama kukuah. Iya. Masa Ari seorang saya yang tahu Iya. saatnya dengan turun ke kampus bisa men-sharing kenapa di kampus kalau pengenawa contoh di kampus bisnis berarti kan emang keinginannya pengen di bidang itu dan suatu saatnya akan jadi itu Betul. berarti jaleh masuk ke kolam mari gitu. Betul. Oh, keren. Kau tunggu dulu deh. Kau ada yang kelewat kok. Siap. Pembicaraan kau senang sengit kok. Terjadi serangan Fajar. serangan fajar. Oke, saudara-saudara, kita akan lanjutkan pembicaraan kita bersama Ari tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah, jangan lupa saksikan Tampek Motako setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang. Nah, itu kalau misalnya sana nggak bisa tonton di TV nggak masalah. Karena bisa nonton live streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Atau bisa juga sana download di aplikasinya namanya TVRI Klik. Download saja di Play Store atau di App Store. Oke, lanjutkan pembicaraan bersama dengan Azhari Ari. Siap. Berbicara tentang harimau itu ya di dalam nama hariku lah, dua hari. Harinya. Tapi yang Iko ndak panggigi dah. Dapat gigi. Nyelai mengaumnya tapi lebih lama ya. Oke, Ri. Siap, Berarti Bang. kan tadi Ari akhirnya terjun di dunia akademisi juga. Siap. Terjun ke dunia akademisi, ibaratnya apa nan teori-teori yang selama kolah hari dapat, apa praktek-praktek yang selama ko bahkan dari apa yang Ari praktekkan mungkin Ari punya teori-teori sendiri lah kok. Teori ini menurut Azhari Rahmat gitu ya. Akhirnya jadi dosen bahkan sebelumnya kan ya untuk jadi dosen harus S2 kan. Berarti Iya, kan betul. ada ju ilmu baru Betul. yang Ari dapat dan disampaikan. Nah, itu sampai akhirnya membuat akun di aplikasi TikTok Iya. itu namanya Bang Dosen. Bang Nah, Dosen. itu bakal ceritanya kok. Aku lah ngajar di di Iya, salah satu kampus swasta. Ngajar pula di sebuah di platform media. Iya. Jadi itulah keunikan si Azhari kok Bang. Asik. Orangnya saudara kadi kacau gitu kan. Jadi waktu itu sebenarnya kalau awak tuh gitu Bang, kalau dapet sesuatu yang bisa kita berikan itu kok dapet minimal lah pernah awak kerajuan. Jadi ada seketek success story-nya. Jadi proven gitu. Bisa dibuktikan. Ya. Karena kan di awal S1-nya komunikasi kan. Komunikasi yang efektif itu salah satu faktornya adalah sumber. Sumbernya harus kredibel. Nah, kalau oke. tidak kredibel mengicik wak kini di siku kok siapa aja kok. Iya. Lebat tuh apa betul. mengicik. Tapi warna tindak. Lah iya warna indah. Jadi komunikasi itu tidak efektif. Jadi kita hanya ngomong dan berbicara. Ilmu tidak ditangkap. Jadi awak memikirkan sampai situ gitu. Jadi kok seorang pendidik itu kan menginginkan ada perubahan, kalau bisa anak didiknya lebih baik daripada dia gitu. Kalau misalnya awak mengicik ndak nyolakukan atau minimal ndak nyolakukan tuh ini ndak menerima kece awak tuh payah gitu. Ya, Jadi ya. waktu itu awak mengajar komunikasi bisnis dan negosiasi di semester 5. Salah satunya tentang model komunikasi, dan model komunikasi ini bisa kita lakukan sekarang di media digital dan salah satunya di TikTok. Oke. Bagaimana TikTok ini saat ini sangat bisa menjadi komunikasi yang efektif, dan kalau komunikasi efektif pasti akan memberikan impact pada kita, baik dari sisi like, comment, save, share dan lain-lain. Itu dibuktikan dengan adanya itu yang dibaca oleh algoritma. Ya, Kok betul agak sekali. Kok agak baris apa ya? agak baris gitu. Nah, jadi waktu itu
awak memberikan materi dan Nio memberikan challenge sama anak-anak gini. Ayo dong, kita belajar komunikasi bisnis. Ayo kita praktekkan. Minimal kita buat di konten pribadi kita atau buat konten atau kita buat satu. Jadi awak jelaskan. Jadi sambil Ananda juga membuat, Bapak juga praktekkan nih. Jadi guruku ndak mengecek saya dong. Guruku juga membuktikan. Jadi siapa yang FYP duluan, nah berarti betul yang saya ajarkan ya gitu. Betul. Nah, jadi itu ide awalnya. Jadi waktu itu buat lah langsung sebuah memakai teori model komunikasi itu dengan segala konsepnya. Tercetuslah Bang Dosen. Bang Dosen ini berarti sumbernya dulu perbaiki. Sumbernya itu adalah seorang dosen ingin menyampaikan pesan apa ya. Jadi model komunikasi itulah singkatnya pesan tentang keresahan seorang dosen kepada mahasiswanya dengan kegiatan-kegiatan saat ini, persepsi dosen itu kaku, tidak mengikuti zaman, dosen Ya, itu betul. apa gitu. Berarti kan itu masalah-masalah yang awak lihat. Ya betul. Berarti kan permasalahan itu harus ada solusinya. Nah, solusi itu yang awak tangkok dan awak coba komunikasikan. Awak patahkan setelah itu dan uniqueness-nya ada gitu. Ya betul. Awak buat konten tiba-tiba boom. Itu dari nol gitu. Wah, jadi FYP. Jadi sampai anak-anak tuh mencari, Pak, ikut teori ya Pak FYP sampai awak tarik Pak kayaknya. Dan waktu itu memang sebenarnya lagi dalam proses tugas gitu. Maksudnya untuk membuktikan bahwa ini dia yang teorinya dan ini prakteknya. Oke, berarti seorang guru atau seorang dosen yang memberikan panutan ya. Panutan maksudnya kok nampak contohnya? Kalau dapet kan ancaknya begitu gitu. Itu hanya teori loh. Iya. Saya membuktikannya. Iya. Ada. Kalau ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, baik dan benar, insya Allah pasti berhasil. Insya Allah berhasil gitu ya. Tapi kalau kita cuman iseng-iseng, awal coba nggak bisa Pak, itu pasti tidak dengan sungguh-sungguh. Iya. Nah, akhirnya setelah itu berjalan. Nah, kini agak jarang akunnya, itu karena tugasnya sudah selesai, mata kuliahnya sudah beres. Ya. Karena tujuan pertama anak jadi content creator memang untuk membuktikan bahwa teorinya betul gitu. Ya, Nah, memvalidasi. itu Oke. gitu. Bahkan ikut kelas konten kreator lari ya. Ya, jadi itu salah satu menariknya Bang ya. Jadi awak mungkin di SD, SMP, SMA tuh ndak orang yang suka beraja gitu. Akhirnya belief system awak tuh awak percaya bahwa awak kok bodoh gitu. Pakak. Kok ndak suka beraja, ndak pernah ranking apa segala macam gitu. Akhirnya awak takut beko ayo kalau anak pernah beraja kok lebih bisa awak jadi orang kok. Tamat kuliah baru awak beraja, awak ikut sudahlah kelas-kelas, awak ikut sudahlah pelatihan-pelatihan untuk mengejar ketertinggalan awak selama awak dulu SD, SMP dan SMA. Tapi itu kebanyakan cowok kayaknya sih. Kebanyakan cowok ya. Karena Iya. cowok tuh nggak bisa diukur ketika nyawa pas sekolah. Betul. Karena ada lo pelajarannya gua. Kesempurnaan otak cowok tuh ketika umurnya lah lewat 7 balik. Masya Allah, adalah teorinya juga ya. Teori sih. Kalau ceweknya emang makanya cewek-cewek kok rajin semacamnya di sekolah aja dapet ranking. Kalau cowok emang rata-rata di sekolah tuh emang nak maduk-maduk mana pikirannya. Tapi ketika nyola di umur 7 balik, kok rata-rata ya, tidak semuanya ya. Lah umur 7 balik, itu di situ malah padahalnya dulu dalam tanda kutip kan bodoh nggak pernah juara ya tinggal kelas lo lah ya kan. Ada juga kayak itu. Tapi pokok kini bisa suksesnya. Karena mungkin cara penyaringan cowok kok gak beda sama cewek. Cowok pekalah mungkin kadang nyatalah tahu kok tujuannya kok yang harus dipelajari kok. Iya. Ya kan? Kalau di sekolah dengan sistem di awak kok kan pelajari sedolah lo. Betul. Pelajari sedolahnya. Ujung-ujung pas lah kadang di dalam pelajari sedolahnya maden goyang. Iya. Bingung kan? Nah, tapi kalau cowok rata-rata mungkin sama aja wak. Wak malah ndak relate sama untuk kuliah wak malahan kan? Betul. Nah, sastra Inggris ya. sastra Jepang. Sastra Jepang ya. Sastra Jepang malah ndak relate kan? Iya. Nah, Ari kini belajar itu. Betul. Belajar konten kreator. Kok belajar konten kreator? Ya itu salah satu untuk memproven bahwa ini secara, jadi waktu itu ikut awak konten kreator di kelasnya Bang Riko Saptadi kan. Kan ada materi yang teoritis, ada yang praktis gitu. Betul. Jadi materi teoritis ini mungkin dari segala penelitian dan lain-lain gitu.
Tapi ada yang secara praktis itu yang ditemukan sama orang-orang yang memang Terjun langsung terjunnya mau begitu. Jadi awak suko coba cari kok yang secara keilmuan memang teorinya, iko secara praktis. Jadi awak suka membandingkan. Oh ternyata sebenarnya dia berhubungan. Cuman kadang saat si teoritis tadi menjelaskan, yang menjelaskan orang teori, kadang kadang ndak iko loh, ndak nyambung. Maka yang dipraktisi iko kadang ini lebih on point gitu. Ada fase-fase yang ndak perlu benar di kerajuan doh. Kok seketek porsinya gitu. Nah, jadi untuk bisa mengaplikasikan si bang dosen tadi secara keilmuan teorinya, awak make sure balik aja keilmuan praktisnya gitu. Jadi itu tujuannya. Jadi baru awak berikan kepada mahasiswa tadi. Oke, siap. Jadi, tapi kalau dari teori-teori pun mungkin ada beberapa orang orang yang emang sangat menguasai teori, tapi dia memang bukan praktisi. Betul. Tapi kebanyakan teori itu pun diambil atau dikonklusikan kan berdasarkan praktek-praktek. Betul. Pada misalnya pada masanya. Ya, Ari punya pengalaman kok secara praktek kok. Biko bisa dirumuskan, iko kesimpulannya. Wah punya lo kok. Biko bisa dibandingkan, bisa dibuat satu rumus atau satu formula. Wis keren sih. Oke, Wak sebenarnya cukup tertarik dengan gaya bisnis Ari yang yang sambal bakar. Oke. Nah, itu uniknya karena yang tadi tuh. Ternyata Hari cukup di bagian marketing sih, bagaimana marketing. Betul. Nah, itu pengen klik, tapi ada kelewat oleh. Nah, Oke, dasar-dasarnya penasaran kan? Apa jawaban Hari? Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Oke, kita kembali lagi bersama Azhari Rahmat. Ada kola-kola. Nya pakai HP deh kan. Pakai HP deh. Ari, tadi kan awak tanya kan bisnis model yang Ari terapkan kini kok kalau bagi awak cukup baru, entahlah mungkin ternyata orang dulu lah pernah lo kayak gitu ya. Cuma kalau bagi awak baru Ari yang awak cari untuk di Padang. Nah, itu unik banam unik, yaitu Ari cukup menghandle di bagian marketing. Itu mbak sih caranya kayak gitu tuh. Dan mbak sih porsinya sebenarnya gitu Bang, kalau sebuah bisnis itu kan secara gambaran besarnya memang harus ada CEO-nya itu kayak pemimpinnya, pengambil keputusan. Terus ada nanti CMO-nya yang dia bagian marketing, ada yang bagian operasional, ada yang di bagian keuangan. Itu kan kalau kita berbicara bisnis secara dasarnya ada 4 kemampuan itu. Tidak harus 4 orang ya, ada 4 kemampuan itu ya dia bisa coba menjalankan sebuah bisnis. Tapi misalnya kita jago pun kita di marketing, tapi kita nggak paham operasional, nggak paham finance, nggak bisa mengambil keputusan, nggak bisa berinovasi entrepreneur, ya susah kita. Ya udah jadilah divisi marketing atau manajer marketing, head of marketing, yang lain-lain. Nah, kok di agensi digital marketing awak berani membuat bisnisnya karena memang awak concern awak di marketing. Gitu. Jadi memang divisi itu yang dibisniskan. Jadi secara produksi produk, bagaimana kualitas, awak bisa menjaga itu. Tapi kalau industri ini bermain di beda level yang berbeda, ini jasa pemasaran, ini tiba-tiba menjual makanan, otomatis sehebat-hebat apapun marketingnya, kalau produknya tidak dikuasai, menarik, pertama tidak menarik, tidak dikuasai, tidak diinovasikan dan lain-lain, pasti akan sulit untuk dipasarkan. Betul. Jadi waktu itu ya mitra awak Eko memang punya pengalaman di bidang kuliner, ya awak memang punya pengalaman di marketing, ya kenapa nggak kita coba kolaborasikan? Toh ya maksudnya ini juga baik, kan sesuatu itu paling bagus dikerjakan sama, ya ini ada hadisnya lah ya, tempatkanlah sesuatu pada ahlinya. Jangan ngasih sesuatu itu sama yang tidak ahli. Jadi kalau awak anda ahli di bidang itu awak ngecek gitu. Ya. Pokoknya bisa pelajari, memang bisa, tapi ini bisnis gitu. Nggak bisa sembarangan. Jadi kalau karena ada yang awak korbankan. Ada yang korban. Jadi awak ngecek, kalian awak di Siko, nyok kalian di Siko gitu. Jadi siapapun jadi pimpinannya boleh, tapi dalam tugas
sebagai keuangan, marketing dan operasional ini harus jelas siapa penanggung jawabnya. Karena itu kan ada kesulitannya masing-masing. Oke. Nah, disitulah yang kita coba kolaborasikan dan permasalahan pun banyak karena pertama kalau kolaborasi itu kan berarti ada 2 sifat yang berbeda, Betul. ada 2 keputusan yang berbeda, permasalahan yang berbeda gitu. Tapi ya namanya kita kolaborasi ya, pasti ada yang beda, ada yang sama. Semuanya kan mencari yang terbaik gitu. Ya. Oke, berarti intinya untuk membuat sebuah bisnis apalagi yang kolaborasi Ya. lebih ditempatkan apa? Bahasa Inggrisnya right man on Right the man right in the right place. place. Orang tepat di tempat yang tepat. Betul. Karena misalnya karena Ari concernnya lebih ke marketing, Betul. ya udah kerjakanlah bagian itu. Nggak usah Ari satu masak. Betul, betul. ya. Iya. Oke. Sama seperti kece orang kalau emang awak kete pandainya di bola, kurang di matematik, yo Fokuslah fokusnya bola. ke bola gitu mah. Kalau di matematiknya wak lesan gitu. Iya, betul. Siapa tahu jadi pemain bintang bola. Kok bola bolanya encak matematik nak pandai, dinaikin matematik bola segitu-gitu. Jadi rata-rata saya awak ada yang unggul gitu. Oke. Karena nak mungkin awak profesor. Profesor itu kan bukan orang yang pintar dalam segala hal, Bang. Oke. Bahkan dia lebih sedikit bidang keilmuan yang dia pahami. Misalnya SMA wa IPA IPS. Masuk S1, penjurusan Ya. ke manajemen. Berarti kan awak nak mempelajari lagi itu kimia dan lain-lain. Ke manajemen. Tidak mempelajari teknik komputer. Dari manajemen ada konsentrasi lagi. Manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen ini. S2-nya kan? S3-nya Jadi manajemen keuangan tuh dulu ada bawah, turunin lagi S3 digital marketing karena marketing luas. Digital marketing salah satu subnya. S3 digital marketing, bukan S3 profesor. Di profesor di digital marketing tuh ada lagi turunannya. Misalnya kalau di teknik komputer tuh dia ahlinya AI, artificial intelligence gitu. Bukan semuanya. Jadi dari keseluruhan ini dia ahlinya di bidang membuat rajut-rajutnya doang gitu. Ya. Jadi semakin tinggi dia, semakin runcing bidang keilmuannya. Jadi nggak usah apa kan dosen Pak? Berarti apa? Itu di TikTok keresahannya kan. Pak, Mbak mengajar psikologi, Pak. Ya Mbak orang manajemen, Mbak cara belajar psikologi. Ya ajalah kami teknik komputer, kami nggak punya bidang keilmuan itu gitu. Jadi bukan berarti dosen itu menguasai seluruh alam semesta gitu. Bang, itulah gambaran. Begitu juga di bisnis. Apakah misalnya apakah Pak Khairul Tanjung paham tentang seluk-beluk keuangan, produksi? Enggak juga gitu ya. Tapi kan ada sisi sialnya tadi, kreatifnya. Bagaimana ada masalah, ini solusi, kita buat produk ini. Bagaimana dia mengembangkan inovasinya, bagaimana dia entrepreneur tadi ya, dia bisa mengambil resiko, dia bisa mengangkat peluang, dia bisa berteman dengan segala banyak lapisan, orang ya. dan dia punya sisi leadership. Itu kan lebih penting daripada sekedar teknis, dia bisa ngejalanin iklannya gitu. Iya. Entrepreneur di situ sebenarnya harusnya lebih diunggulkan. Oke, siap. Berarti CL tadi itu ya? CL-nya, CL, iya. kreativitas, Inovasi, entrepreneur, dan leadership. Wah, Ditambah kalau CL sudah punya PIPM tadi ya. PIPM tadi ya. Iya. Jadi ibaratnya mengkolaborasikan antara praktek dan teori. Iya, sisi profesionalnya juga dia kolaborasikan. Jadi paket komplit lah. Oke, jadi bagi kawan-kawan di rumah pun kalau misalnya emang punya keahlian di satu bidang, itu nggak hanya bisnis ya. Iya. Nggak hanya bisnis, ya konsensus itu. Kok ini beraja pelajari yang misalnya awak baru bisa contoh main gitar lah. Iya. Baru bisa gejreng loh. Iya. Pelajarilah melodi lah. Iya. Ya kan? Betul. Ya siapa tahu kalau mau dibisnisin apa yang kita bisa buat gitarnya, kita Iya, bisa jadi pembuat lagunya misalnya. Atau awak malah punya tampil itu eventnya. Eventnya Bisa ya jadi. kan kita tidak harus bisa bermain di industrinya itu kan lebih besar gitu. Betul. Tidak harus di cara bermainnya saja. Betul. gitu. Ya, bahkan di cara main pun bisa jadi bisnisan. Bisa. Lesnya. Iya. Bahkan inyo sambil bermain tuh bisa jadi nyebuat YouTube Malaysia yang ancar. Iya betul. Alibata. Alibata kan. Baralo pendu. Oke, Ri, rencana ke depan apa Ri? Kalau Wak mungkin membaginya rencana ke depan dari sisi bisnis, saat ini kita lagi
membuat kantor ya, kantor untuk di business agency. Itu kita mau mengembangkan produknya tidak hanya digital marketing tapi lebih ke mungkin lebih banyak ke konsultan bisnis, tapi saat ini kita batasi klien-klien yang memang klien-klien eksklusif kita gitu. Terus kalau untuk di Sambal Bakar Tajir saat ini memang secara operasional itu masih terus kita perbaiki ya, karena ya dengan mitra kita terus mencari formula yang terbaik. Dan kalau untuk dosen saat ini juga rencananya masih kemarin tuh dosennya juga ngajarnya banyak gitu ya, ngajar banyak ini segala, jadi membagi waktunya sulit, jadi kita agak kurangi jam mengajarnya dengan jam mengajar yang penting sesuai. Dan kalau untuk konten ya jadi konten kreatornya saat ini sejauh ini karena yang dikerjain kita hold gitu ya, sampai kalau memang ada waktunya kita kerjakan. Atau ada permintaan ya. Kalau ada permintaan ya. Nah, jadi dan itu udah kita klaster-klasterkan berdasarkan 4 elemen tadi ya. Tanah, air, api, udara. Dan udara gitu. Ciel tadi lah ya, Iya. Ciel. Oke. Berarti dengan RLA agensi ya. Iya. Top sih, keren. Nah, itu lah punya Tampe baru. Kini berarti fokus ke situ. Iya, Sembari lalamun akan ngasa kataku. Sembari jadi dosen ya. Jadi dosen ya. Praktisi di bidang bisnis pun bisnisnya, ya. iya. Oke, kayaknya ada kurang dari ini. Apa tuh Bang? Politisi. Masya Allah. Kayaknya harus lebih masa depan kok. Karena itu sebuah ranah yang awak lah mengajar iko terlalu banyak tuh ndak takake do Bang gitu. Betul ya, Siko capek gitu. Betul, ndak terkakas nanti ya. Makanya awak usung Bang Desbi tadi. Awak siap coblos DPD sih Bang tanpa partai. Awak coblos 5 kali. Cut. Tidak. Re, kok mungkin kawan-kawan di rumah kok pengen satu Wijangan apa? Wijangan kayaknya bare. Iya. Wedangan jahe. Wedang jahe. Nah, mungkin ada kawan-kawan di rumah yang mungkin sedang memulai berbisnis. Bisa jadi sedang berbisnis, tapi mungkin bisnisnya giko saya. Iya. Ya, lari coba iko ndak aja doh. Lebih PT sekian kok, hasil ndak doh. Betul. Ya kan? Atau malah kawan-kawan ada kawan mungkin ada ama-ama nonton kan, misalnya anaknya inspirasi lah. Betul. Boleh. Mungkin sedikit gambaran dari sisi bisnisnya, apa sih step-step yang biasanya kalau awak new berbisnis. Jadi awak juga ada pelatihan, ada BI ya, sudah membuat sebuah konsep bagaimana UMKM di targetnya di Sumatera Barat itu bisa go nasional, habis go nasional bisa go ekspor, go internasional. Oke. Jadi memang tahapan-tahapan itu sebelum kita menjadi UMKM itu ada namanya tahapan bahasa Inggrisnya substansi. Jadi intinya berarti dia masih mencari produk apa sih, atau yang jenis industri apa yang dia masuk. Pernah coba ini, ternyata kurang gini. Ada itulah level awal. Jadi tidak langsung bisnis itu langsung boom jadi enggak. Tahapan itu wajar dilalui. Mengudai awak patamu seto padang gagal. Iya. Coba bisnis iko, coba Bang Desbi lo kan. Iya. Gitu kan. Ada iko. Itu tahap, semua tahapan awal harus kita lalui. Lalu masuk ke tahapan kedua. Nah, tahapan kedua ini baru namanya UMKM yang sudah bisa sukses. Itu biasanya dia sudah bisa menganalisa dari pengalaman-pengalaman, membaca market, habis itu dia sudah mendapatkan permodalan yang cukup baik, winning produk, sistemnya sudah lumayan. Nah, UMKM yang sudah mendapatkan, ini oke nih bisnisnya. Nah, berarti alah tahunya kama ka daerahan ya. Jadi nggak akan berubah-ubah lagi nih. Oke. Patang menjual tahu, kini menjual tempe, kini menjual lo, nyolah besobok kok marketnya gitu. Nah, Iya. Beko sampai ke tahap itu gitu. Jadi kalau semua pebisnis pasti bercerita, dulu kami berdarah-darah. Semua patternnya sama. Oke. Saya bisa sukses ini karena bapak saya kaya. Iya, ada. Kami gagal di sini karena itu memang tahapan awal. Mereka akan mencari di mana sih produk market fit-nya. Dan itu nggak bisa cuman di konsep, diteorikan, harus teori praktek sampai bertemu.
Riset menyebabkan sebuah praktek meminimalisir kegagalan. Makanya riset lebih baik gitu. Jadi kalau harusnya gagalnya 100 kali, dengan riset yang lebih baik, mendapatkan pengalaman, advice jadinya mungkin jadi 3 kalinya gitu. Tapi yang pasti nggak habis di riset pasti berhasil, alun tentu juga. Jadi hanya memperkecil kemungkinan gagal. Nah, sudah sampai dia menemukan winning product. Tahapan berikutnya adalah UMKM Go Digital. Nah, biasanya itu yang sekarang sedang dikembangkan. Sebenarnya digital itu tidak hanya tentang digital marketing saja. Yeah. Mereka mendigitalisasi sistem keuangan mereka, sistem informasi produksi, baru sistem pemasaran, sistem yang lain-lain lah ya. Jadi kenapa? Karena kalau semuanya masih konvensional itu sulit nih. Sulit ya. Ya untuk apalagi di zaman yang lah makin maju ya. Betul. Nah, Okay. setelah mereka bisa di UMKM Go nasional, digital ya. Digital, baru dia Go nasional. Ini UMKM Go nasional nih biasa skalanya sudah semuanya sudah baik, sudah digitalisasi, sistem sudah bagus, mereka mengembangkan ke level nasional. Habis itu memang harapannya UMKM Go ekspor. Bisa Go ekspor. Iya. Oke. Dan itu memang dibutuhkan ada beberapa ya. Yang pertama pengalaman, yang kedua advice dari mentor-mentor, yang ketiga permodalan. Permodalan. Nah, permodalan dan biasanya permodalan ini ada dari banyak hal. Ya? Uang itu beredar. Oke. Pasti beredar. Tinggal pandai wak menangkuk saya. Iya. Sekarang banyak orang kaya yang punya modal, bingung mau uangnya kemana. Masalahnya itu sekarang yang mau mengelola uangnya ini kredibel nggak? Iya. Itu ditunjukkanlah dengan sosok seorang Ari kini mencalian tahapan-tahapan hidupnya, bahkan adalah terjun ke dunia bisnis secara teori maupun prakteknya, dan kini akhirnya diramu jadilah seorang Azari Rahmat yang kita kenal sekarang. Oke Ari, terima kasih banyak Ari. Iko ibaratnya ada kecil tadi, enggak daging sudah lah ya. Mungkin ada dagingnya, ada sayurnya. Kalau daging sudah lah kolesterol. Oke Ari. Kalau jual Ari ko ngecit nak sudah dong. Nah, nak sadam katu saja. Iya, nak sadam. Biko lanjut luar. Jadi Bang. Oke, terima kasih banyak Ari datang ke Tampek Mota Sumatera Barat. Semoga makin sukses. Amin ya, makin sukses dan selalu menginspirasi. Amin insyaallah. Oke, saudara-saudaranya demikianlah perbincangan kita bersama Azari Rahmat. Semoga banyak inspirasi dan banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dari perbicaraan kita nan 1 jam ko. Oke, saya Desbi Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.